Lagi-lagi di situ Hitler lebih memilih untuk mengkhianati Uni Soviet. Wah, alasannya apa? Karena Hitler besar kepala, dia ngerasa percaya diri dengan kemampuan militer Jerman yang memang waktu itu kuat kali sih, Wak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Untuk wawa kesayangan aku semua dimanapun kalian berada, Wak, semoga kalian ini selalu dalam kondisi yang baik dan sehat. Tentunya ini adalah suatu kondisi yang memang harus kita syukuri. Kita bisa tidur dengan nyaman, makan cukup, dan bebas pergi kemana aja dengan aman. Kalau kita ini hidup di era 1939 sampai 1945, Wak, belum tentu kita ini bisa mendapatkan kenyamanan sebagaimana yang kita rasakan sekarang. Karena pada rentang waktu itu, Wak, dunia ini sedang dihadapkan pada suatu peperangan yang disebut-sebut sebagai peristiwa paling mematikan dalam sejarah umat manusia, Wak. Dalam peperangan ini sedikitnya ada 50 negara yang ikut bertarung di darat, di laut, dan di udara, yang mana cakupan wilayahnya juga hampir menjangkau seluruh dunia. Sebumi tempat kita tinggalnya hampir semua bagiannya terdampak perang. Begitu masifnya aksi perang ini hingga menewaskan sekitar 60-80 juta korban jiwa. Perang apakah itu? Nah, itulah, Wak, seperti yang aku tulis di judul, malam ini aku akan bercerita tentang World War II atau Perang Dunia Kedua. Tapi juga sebelum aku masuk ke ceritanya, Wak, aku mau disclaimer dulu kalau dalam sejarah Perang Dunia Kedua ini ada banyak kali detail peristiwa yang terjadi. Setiap negara, Wak, memiliki alasan dan juga kepentingan sendiri kenapa mereka ini sampai melancarkan perang itu kan. Orang ada 50 negara kok, Wak. Alhasil selama Perang Dunia II ini berlangsung memang ada banyak sekali peristiwa berbeda yang terjadi secara bersamaan. Misalnya ketika di Eropa terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Jerman, pada saat yang sama juga di Asia ada penyerangan juga, Wak. Penyerangan yang dilakukan oleh Jepang. Nah, karena memang ada banyak sekali peristiwa yang terjadi secara bersamaan dan juga melibatkan banyak negara di dunia, tentu nih, Wak, mohon maaf nih, nggak bakal muat nih kalau misalnya aku jelaskan semua satu persatu di video ini ya kan. Jadi mohon maaf kalau misalnya penjelasan aku nih dirasa kurang lengkap, Wak, ya. Kalian boleh tambahin aja di kolom komentar di bawah kalau misalnya kalian berkenan. Di video ini aku cuma merangkum garis besar aja, garis besar dari peristiwa Perang Dunia Kedua ini, Wak, ya. Mulai dari invasi Jerman ke Polandia pada tahun 39, which is peristiwa yang menandai dimulainya Perang Dunia Kedua, sampai peristiwa ketika Jepang tuh menyerah tanpa syarat pada Sekutu di tahun 1945, which is itu adalah peristiwa yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jadi mulai awal sampai akhirnya aja, Wak, ya. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama, Wak, ayolah yuk kita masuk ke ceritanya ya. Check it out. Penyebab terjadinya Perang Dunia Kedua, Wak, tidak bisa dilepaskan dari sejarah Perang Dunia I tentunya. Jadi di sini aku juga akan menceritakan sekilas tentang Perang Dunia I terlebih dahulu, Wak, ya. Jadi nih, Wak, aku semua, Perang Dunia I ini adalah konflik global yang terjadi pada tanggal 28 Juli tahun 1914 sampai tanggal 11 November 1918. Nah, awalnya, Wak, peristiwa ini tuh terjadi di Eropa dengan melibatkan beberapa kekuatan besar di sana, yaitu Australia, Hungaria, Ottoman Turki, Jerman, Prancis, dan Rusia. Nah, untuk menghimpun kekuatan yang lebih besar lagi, negara-negara tadi pun kemudian membentuklah itu aliansi atau kerjasama dengan negara-negara lain. Austria-Hungaria ini beraliansi dengan Ottoman Turki dan juga Jerman yang kemudian disebut sebagai blok sentral. Sedangkan Rusia ini beraliansi dengan Prancis yang kemudian disebut sebagai blok sekutu. Nah, pada masa itu, blok sentral sama blok sekutu ini pun juga sedang berlomba-lomba dalam melakukan ekspansi atau peluasan wilayah nih. Nah, hal ini menyebabkan konflik-konflik dan juga ketegangan antar negara yang sudah mulai terasa, Wak. Tapi masalah tadi itu masih sebatas konflik kecil aja tuh, belum sampai perang nih. Hingga akhirnya pada tanggal 28 Juni tahun 1914 ada insiden berdarah, Wak, yang menewaskan putra mahkota dari Austria-Hungaria yang bernama Franz Ferdinand. Nah, pihak yang dianggap menjadi dalang dalam insiden ini adalah kelompok nasionalis Serbia, negara yang memang awalnya merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman, tapi telah merdeka setelah dibantu oleh Rusia, Wak, ya. Nah, insiden berdarah ini membuat pihak Australia Hungaria yang marah besar lah mereka, ya kan. Akhirnya mereka pun mendeklarasikan perang terhadap Serbia. Nah, inilah, Wak, perang pertama yang mengawali pecahnya Perang Dunia I. Nah,
Menanggapi pernyataan perang itu, Serbia pun kemudian mendapatkan dukungan dari kawannya dari blok sekutu, yaitu Rusia dan juga Prancis. Nah, setelah itu blok sekutu ini juga mendeklarasikan perang juga nih terhadap Australia dan Hungaria, dan negara yang menjadi aliansinya dalam blok sentral, yaitu siapa? Jerman. Nah, di sini blok sekutu sama blok sentral udah mulai saling serang nih, Wak. Nah, perang antara blok sekutu dan blok sentral ini semakin meluas lagi dan melibatkan banyak sekali negara di dunia. Ada yang gabung lah itu dia ke blok sekutu, ada juga yang gabung ke blok sentral. Negara-negara lain juga ikutan nih. Nah, mereka pun terus melaksanakan aksi perang ini hingga 4 tahun lamanya, Wak, ya. Sampai akhirnya ketika memasuki tahun 1918, blok sekutu dan blok sentral ini mulai merasakan kerugian besar nih akibat perang. Prajurit mereka banyak yang tewas, ekonomi mereka jatuh, terjadi kelaparan di mana-mana, dan juga muncul konflik internal di masing-masing negara, Wak. Nah, di tengah situasi yang udah mulai goyah ini di masing-masing negara ini, tiba-tiba datanglah itu siapa? Si Amerika. Dia bergabung kemana? Blok sekutu. Dan usut punya usut, Wah, Amerika ini awalnya memang nggak mau terlibat dalam konflik internasional ini, tapi mereka ikut serta dalam Perang Dunia I ini setelah Jerman nekat menyerang kapal Lusitania, Wak, dan kapal SS Laconia miliknya si Amerika. Amerika diam-diam aja nih awal-awalnya disentil sama mereka, gabung jadi Amerika. Nah, Amerika dalam Perang Dunia I ini, Wak, membuat kekuatan sekutu pun makin besar lah tentunya kan. Blok sentral jadi makin menciut nih. Aduh, Amerika masuk nih. Hingga akhirnya blok sentral pun menyerah di tanggal 11 November tahun 1918. Nah, menyerahnya blok sentral ini menandai berakhirnya Perang Dunia I selesai. Dan untuk mencegah agar tidak terjadi perang serupa di kemudian hari, Wak, di tanggal 28 Juni tahun 1919, blok sekutu sama blok sentral ini pun mengadakan perjanjian damai yang disebut sebagai perjanjian apa, teman-teman? Masih ingat, Glenn? Perjanjian Versailles. Pintar. Nanti aku lupa, sama aku juga awalnya lupa. Untung aku refresh lagi otak. Aku ingat perjanjian Versailles itu waktu kita zaman-zaman SD dengar ini ya kan. Nah, anyway, dalam perjanjian Versailles itu, Wak, blok sekutu ini menganggap bahwa Jerman adalah pihak yang paling sangat bertanggung jawab dalam pecahnya Perang Dunia I. Nah, akibatnya Jerman ini harus menerima sanksi, Wak, berupa pertama, Jerman itu harus menyerahkan beberapa wilayah kekuasaannya kepada sekutu. Kasih kami sini. Terus kedua, militer Jerman dibatasi dengan hanya diperbolehkan memiliki 100.000 tentara aja, nggak boleh lebih. Dan yang ketiga, Jerman ini harus membayar kerugian perang sebesar 132 miliar mark, mata uang Jerman pada saat itu, atau setara 33 miliar USD. Itu kurs pada masa itu ya. Kalau misalnya dikonversi ke kurs tahun 2023 aja, Wak, ya, ada sumber yang menyebutkan bahwa nominal tadi itu setara dengan 270 miliar USD. Ya, berapa rupiah tuh, kelelah kalikan sendiri, Wak, ya. Nah, itu tuh tadi poin-poin sanksi untuk Jerman yang termuat dalam perjanjian Versailles tadi. Nah, dengan berat hati, Wak, Jerman pun bersedia menandatanganinya. Tanda tangan damai Jerman yang harus bertanggung jawab, gitulah intinya kan. Nah, sejak perjanjian Versailles itu ditandatangani, Wak, Perang Dunia I pun secara resmi dianggap berakhir dong, ya kan? Orang-orang menyebut Perang Dunia I ini sebagai perang untuk mengakhiri semua perang gitu. Artinya mereka berharap setelah Perang Dunia I ini berakhir, di masa depan nanti tidak akan ada lagi perang lagi lah gitu. Tapi sayangnya, Wak, mereka tidak tahu kalau ternyata justru gegara perjanjian damai Versailles itulah, Wak, yang menjadi cikal bakal pecahnya Perang Dunia Kedua di 20 tahun yang akan datang. Nah, kok bisa, Nadia? Jadi nih, ceritanya perjanjian damai Versailles ini kan tentunya membawa dampak buruk lah bagi si Jerman, ya kan. Jerman harus membayar kerugian perang yang sangat besar, ya kan. Nah, tentunya dalam waktu singkat perekonomian Jerman pun merosot, jatuh semua. Orang-orang pun kesulitan mendapatkan pekerjaan, anak-anak bahkan meninggal, Wak, gara-gara kekurangan gizi, dan juga terjadi inflasi yang sangat-sangat parah di sana. Dan selain itu juga perjanjian Versailles ini juga menimbulkan perasaan benci tuh di kalangan masyarakat yang ada di situ, masyarakat Jerman, karena mereka ini merasa telah diperlakukan tidak adil gitu. Nah, di saat yang sama juga pemerintah Jerman ini, Wak, dinilai gagal dalam mengatasi berbagai masalah tadi. Akibatnya tentunya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di sana pun menurun drastis. Orang-orang udah mulai nggak percaya lagi nih, Wak, sama pemerintah, dan mereka mulai beralih ke partai-partai atau gerakan-gerakan lain yang ada di sana. Disitulah tuh Adolf Hitler akhirnya muncul ke permukaan bersama partai yang dipimpinnya, yaitu apa, Wak? Nazi. Nah, pada saat itu Adolf Hitler ini berambisi ingin mengembalikan kekuasaan Jerman seperti semula. Jadi dia ini termasuk salah satu orang yang nggak terima dengan
isi perjanjian dari Versailles itu, Wak. Dan untuk mewujudkan ambisinya itu, Hitler ini pun mencoba masuklah dia ke pemerintahan. Pada tanggal 30 Januari 1933, Wak, Hitler ini ditunjuk menjadi kanselir atau kepala pemerintahan Jerman. Dan FYI, Wak, kepala pemerintahan dan kepala negara ini beda, Wak, ya. Jabatan sebagai kepala negara itu dipimpin sama presiden, ya, beda nih. Nah, di masa ketika Hitler ini naik sebagai kanselir itu, orang yang menjabat sebagai presiden Jermannya siapa? Paul von Hindenburg, Wak. Lalu setahun kemudian pada tahun 1934, Presiden Hindenburg ini meninggal dunia. Nah, menanggapi hal itu, Hitler pun kemudian langsung mengeluarkan sebuah kebijakan baru, yaitu menggabungkan jabatan kanselir dan juga presiden. Ya. Nah, melalui kebijakan baru tadi, otomatis apa? Status Hitler ini pun secara resmi berubah menjadi penguasa tertinggi Jerman. Kepala negara sama kepala pemerintahan semua dijalankan sama si Hitler. Wah, kayak gitu. Nah, adalah tuh kan, setelah Hitler ini berkuasa di Jerman, dia pun mulai melakukan gebrakan-gebrakan baru yang melanggar perjanjian damai Versailles. Wah, ingat tadi aku bilang apa? Salah satu isi perjanjian Versailles adalah membatasi jumlah militer Jerman, ya kan? Waktu itu Hitler tuh bersikap nggak peduli gitu loh dia. Diri tetap menambah jumlah pasukan militer Jerman. Tadi kan dibatasi 100.000 maksimal, kan nggak ditambah sama dia. Dia juga memperkenalkan wajib militer, mendirikan kembali angkatan udara yang semulanya lumpuh, dan juga meningkatkan produksi senjata yang ada di sana. Dilanggar semua sama Hitler kan. Lalu setelah armada militer Jerman ini bangkit lagi, Hitler pun kemudian melakukan serangan-serangan, Wak, ya. Dia lakukan serangan untuk merebut kembali nih wilayah yang semula menjadi bagian kekuasaan dari Jerman. Kata di awalnya apa? Di perjanjian yang pertama mereka akan mendapatkan bagian dari wilayah kekuasaan Jerman kan. Nah, mau ditarik balik sama Hitler. Pada bulan Maret tahun 1936, Wak, Hitler dan juga pasukannya menduduki wilayah Rhineland, wilayah di bagian Jerman Barat yang merupakan zona demilitarisasi atau zona yang bebas dari kegiatan militer. Masuk mereka ke sana. Lalu di bulan Maret tahun 1938, Hitler dan juga pasukannya mulai memasuki wilayah Austria, Wak, dan juga menginvasi sebagian wilayah Ceko. Dimasukin semua sama Hitler kan. Nah, apa yang dilakukan oleh Hitler ini jelas sekali melanggar perjanjian damai Versailles. Hal itu pun kemudian diketahui lah sama Inggris dan Prancis, negara yang tergabung dalam blok sekutu. Ketahuan nama sekutu. Tapi di saat yang sama, Wak, Inggris sama Prancis ini nggak bisa berkutik mereka. Karena pada saat itu kondisi ekonomi mereka juga lagi morat-marit, lagi memburuk kali akibat jatuhnya pasar saham yang ada di Amerika. Kalau Inggris dan Prancis ini memprotes perbuatan Jerman dan membuat mereka harus perang lagi, Inggris sama Prancis nggak punya sumber daya nih, mereka nggak punya duit. Akhirnya mau nggak mau ya udah mereka diam aja, Wak. Diam aja, padahal udah tahu tuh dilanggar sama Hitler kan. Diam aja, mereka nggak ada kekuatan waktu itu. Dah kan? Nah, karena pihak sekutu itu tidak bereaksi gimana-gimana atas perbuatannya, Wak, Hitler ini pun makin gencar lagi tuh dalam melakukan invasi. Tapi ketika Hitler ini mulai mengambil alih Polandia, ya, Polandia, di saat yang sama Inggris sama Prancis ini malah membentuk aliansi dengan Polandia untuk menjamin kemerdekaan Polandia. Jadi mereka tuh nggak mau Polandia ini jatuh ke tangan Hitler lah gitu intinya. Nah, Hitler yang kesal dengan hal itu akhirnya memilih untuk nyari kawan nih. Dia mau bekerja sama Uni Soviet yang pada saat itu dipimpin oleh Joseph Stalin, Wak. Nah, kerjasama antara Jerman dan Uni Soviet ini tercantumlah itu di dalam Fakta Non-Agresi namanya, atau Fakta Molotov-Ribbentrop yang ditandatangani oleh Hitler dan Stalin pada tanggal 23 Agustus tahun 1939, ya. Mau nih Uni Soviet bantukan. Dan berdasarkan fakta itu, Jerman sama Uni Soviet ini berjanji untuk tidak pernah menyerang satu sama lain. Dan selain itu, mereka juga sepakat untuk sama-sama menginvasi Polandia dan membagi Polandia menjadi dua bagian. Jerman itu nanti yang akan menduduki wilayah Polandia sebagai bagian barat, Uni Soviet akan menduduki wilayah Polandia bagian timur. Ya, dah lah tuh. Setelah mendapatkan dukungan kerjasama dengan Uni Soviet, pada tanggal 1 September tahun 39, Jerman pun mulai melakukan invasi ke Polandia. Nah, hal inilah, Wak, yang dipercaya oleh banyak orang sebagai peristiwa yang menandai dimulainya Perang Dunia Kedua. Inilah awalnya. Dipercayanya kayak gitu. Gimana kelanjutannya? Masuk. Perang Dunia II ini adalah konflik global yang memecahkan dunia menjadi dua blok besar. Ingat, Wak, blok sekutu sama blok poros, ya. Dan sebenarnya ada banyak kali, Wak, negara yang tergabung dalam blok sekutu ini. Tapi yang paling banyak berperan dalam Perang Dunia Kedua adalah yang di blok sekutu ini 4 negara. Inggris, Prancis, Amerika, Uni Soviet. Itu blok sekutu, ya. Inggris, Prancis, Amerika, Uni Soviet. Ingat. Nah, sedangkan di blok poros cuma 3 negara aja, Wak. Itulah dia Jepang,
Jepang, Jerman, sama Italia. Tapi di sini perlu kalian ingat Wak, bahwa kedua blok ini memang nggak serta-merta terbentuk kayak gitu aja ya. Ada negara-negara yang udah join dari awal, ada juga yang baru join di tahun kedua, di tahun ketiga perang. Jadi nggak langsung jeret semua serentak mulainya gitu, nggak. Dan penyebab keikutsertaan mereka dalam perang dunia kedua ini juga bermacam-macam Wak alasannya. Di sini aku coba rangkum satu persatu lah ya, semoga kalian paham lah ya. Gini, lanjut ya. Jadi penyerangan yang dilakukan Jerman ke Polandia tadi itu tanggal 1 September 39 itu dilakukan secara besar-besaran memang Wak. Di mana Jerman pun mengerahkan lebih dari 2000 tank, 600 pesawat pengebom dan lebih dari 400 pesawat tempur. Dan akibat dari serangan itu sedikitnya 133.700 orang Polandia mengalami luka-luka dan juga 66.000 orang meninggal dunia. Itu pertama kali itu waktu nyerang Polandia kan. Peristiwa penyerangan itu tentunya memicu kemarahan beberapa negara sekutu, which is siapa? Inggris sama Prancis tadi Wak. Akhirnya pada tanggal 3 September tahun 1939 atau 2 hari setelah Jerman menginvasi Polandia tadi, Inggris sama Prancis ini pun secara resmi, nggak takut lagi mereka resmi menyatakan perang terhadap Jerman. Tapi belum sempat mereka melancarkan aksi perangnya melawan Jerman ini Wak. Pada bulan April 1940 Jerman udah terlebih dulu dia menginvasi Norwegia, Denmark, Belanda dan juga Belgia. Lalu nggak lama kemudian Hitler dan juga pasukannya mengerahkan 100 tank dan juga 156 pesawat tempur mereka menuju ke Prancis. Hal itulah yang bikin pasukan sekutu yang ada di sana langsung terdesak Wak. Mereka terdesak, terdorong sampai ke wilayah pantai Dunkirk. Tersudut lah mereka tuh istilahnya. Dan karena mereka itu nggak bisa menghalau serangan dari Jerman, akhirnya pada tanggal 16 Mei sampai 4 Juni 1940 sekitar 338.000 pasukan sekutu pun terpaksa dievakuasi. Hal inilah yang menandai keberhasilan Jerman dalam menginvasi Prancis. Menang si Jerman. Nah, setelah berhasil menginvasi Prancis ini, Jerman dengan dipimpin sama Hitler tentunya dan juga pasukannya masih terus Wak melakukan invasi-invasi ke berbagai negara lain yang ada di Eropa. Tapi seiring berjalannya waktu nih Wak, negara-negara sekutu tuh juga udah mulai bangkit nih untuk melawan balik Jerman. Kan ditindas terus dia sama Jerman awalnya kan. Lalu agar Jerman ini tetap dapat melakukan invasi tanpa diganggu sama sekutu ini, Jerman pun beraliansi lagi Wak dengan Jepang sama Italia itulah. Nah, barulah dari aliansi ini itu tadi disebut sama blok poros tuh. Terbentuknya blok poros atau aliansi antara Jerman, Jepang sama Italia ini dimulai pada tanggal 27 September tahun 1940. Nah, aliansi ini ditandai dengan ditandatanganinya Fakta Tripartit oleh Hitler atau perwakilan Jerman, Saburo Kurusu perwakilan dari Jepang dan juga Galeazzo Ciano perwakilan dari Italia. Nah, Fakta Tripartit ini Wak berisi pertama, Jepang mengakui kepemimpinan Jerman dan Italia di Eropa. Yang kedua, Jerman dan Italia mengakui kepemimpinan Jepang di Asia Timur Raya. Terus yang ketiga, mereka ini setuju untuk saling bekerja sama dan memberikan bantuan dalam semua bidang, baik itu politik, militer, dan juga ekonomi. Itulah perjanjian mereka bertiga nih kan. Dah tuh, setelah blok poros ini terbentuk dan kekuatan aliansi Jepang, Jerman, sama Italia ini makin kuat kak pula Wak. Ketiganya pun kembali lagi melanjutkan aktivitas masing-masing, yaitu balik lagi melakukan invasi. Pada tahun 1941, Jerman kembali melancarkan peperangan dengan menginvasi negara yang menjadi targetnya selanjutnya. Siapa dia, Wak? Nah, ini nih kita agak tarik mundur ke belakang nih ya. Ingat kalian tadi aku cerita apa kalau Hitler sama Stalin, pemimpinnya Uni Soviet kan udah menandatangani fakta tadi itu kan, fakta non-agresi, di mana mereka sepakat untuk tidak saling menyerang. Betul? Lagi-lagi di situ Hitler lebih memilih untuk mengkhianati Uni Soviet. Wah, alasannya apa? Karena Hitler besar kepala, dia ngerasa percaya diri dengan kemampuan militer Jerman yang memang waktu itu kuat kali sih Wak. Udahlah, kalau aku serang mereka pasti menang kok, pasukan aku hebat-hebat gitu kalau mungkin pikirnya si Hitler kan. Udahlah tuh, akhirnya betul Wak, Jerman pun menjadikan Uni Soviet sebagai target invasi berikutnya. Pada waktu itu dia didukung untuk nyerang Polandia kan, dikhianati juga tuh Uni Soviet. Pada bulan Juni tahun 1941 Wak, tanpa pikir panjang Jerman pun mengirim sedikitnya 4,5 juta pasukan tentara dari blok poros untuk menyerang Uni Soviet dalam sebuah operasi yang disebut sebagai Operasi Barbarossa. Awalnya memang Wak, Jerman ini berhasil menduduki sebagian wilayah Uni Soviet kan, mereka pede kan, bisa lah tuh, gampang tuh masuk memang. Tapi gak lama kemudian Wak, di luar dugaan Uni Soviet ini ternyata juga berhasil memukul mundur pasukan Jerman, dilawan balik mundur. Ditambah lagi pada saat itu lagi ada musim dingin ekstrim di sana Wak. Itu juga yang bikin pasukan Jerman gak bisa bertahan lama-lama di situ. Nah, dalam pertempuran ini dari pihak Jerman Wak, ada sekitar 750.000 korban terluka dan 200.000 korban
korban tewas, 200.000 korban loh, Wak. Sementara di Uni Soviet juga sama, 500.000 korban tewas, bahkan lebih banyak, dan juga 1,3 juta korban terluka. Jumlah korbannya memang lebih banyak dari Uni Soviet, Wak. Tapi meskipun begitu, Uni Soviet ini masih menang lah dia, berhasil mempertahankan wilayah mereka dari serangan Jerman. Nah, serangan Barbarossa inilah yang membuat Stalin atau pemimpin Uni Soviet dan pasukannya marah sejadi-jadinya. Naik pitam lah, mereka dikhianati lagi kok sama Jerman. Kesal mereka sama Hitler karena sudah mengkhianati perjanjian non-agresi di antara mereka. Akhirnya balas dendam mereka. Untuk membalas kekesalan itu, Uni Soviet pun memutuskan belok, bergabunglah dia sama blok sekutu. Awalnya dia nggak masuk mana-mana nih, nggak blok sekutu, nggak blok poros juga, cuman dia berhubungan baik sama Jerman ya kan. Dikhianati kayak gitu, masuk dah, ayo aku mau masuk blok sekutu buat memerangi blok poros tuh. Nah, itulah dia awal mula kenapa akhirnya Uni Soviet ini bisa gabung ke blok sekutu gitu ya. Lanjut lagi. Nah, masih di tahun yang sama, which is tahun 1941, ketika Uni Soviet ini bergabung dengan sekutu. Pada saat itu Amerika masih bersikap netral, Wak. Masih bersikap netral kali, dia tidak memihak ke siapa-siapa. Padahal waktu itu ketegangan antara Amerika sama Jepang ini juga udah mulai kerasa loh, Wak. Karena kan Jepang tuh terus melakukan upaya penyerangan kan. Tapi Amerika masih tenang, dia masih memilih untuk nggak ikut campur dalam perang internasional gini lah intinya. Lalu pada tanggal 7 Desember 1941, sebuah peristiwa tidak terduga tiba-tiba terjadi. Sekitar jam 7.38 pagi, Wak, pangkalan tentara angkatan laut Amerika yang terletak di Pearl Harbor, Hawaii pun tiba-tiba diserang. Sama siapa? Sama poros, sama Jepang, sama kawannya Jerman. Nggak tanggung-tanggung, Wak, untuk melumpuhkan pangkalan laut Pearl Harbor itu, Jepang sampai mengerahkan 353 pesawat tempur, pesawat pembom, dan juga pesawat peluncur torpedo. Bayangkan sama kalian. Dan akibat serbuan itu, Amerika pun mengalami kerugian yang sangat besar. 8 kapal tempur mereka rusak parah, Wak, yang diantaranya juga ada juga sampai tenggelam. 188 pesawat terbang mereka hancur. 1.178 tentara mereka luka-luka. Dan 2.403 tentara mereka harus meregang nyawa. Diserang nih, diam-diam aja. Aku kok serang aku ya, Jepang. Nah, merespon adanya serbuan itu di tanggal 8 Desember tahun 41, Amerika pun segera langsung mengadakan kongres untuk menentukan sikap mereka selanjutnya nih. Ini aku mau tetap bersikap netral atau aku lanjut perang aja nih, intinya kayak gitulah kan. Lalu berdasarkan hasil kongres itu, Wak, ternyata hanya ada satu suara yang menyatakan keberatan jika diadakan perang, sedangkan lainnya yang hadir dalam kongres itu sepakat untuk perang lawan balik Jepang. Dan akhirnya sesuai dengan keputusan terbanyak, sejak saat itulah, Wak, Amerika pun secara resmi mendeklarasikan dirinya untuk bergabung dalam blok sekutu dan ikut serta dalam Perang Dunia I. Ya, nah, jadi di sini blok sekutu udah makin banyak nih, makin kuat ya kan. Tadi Uni Soviet setelah diserang balik sama Jerman akhirnya gabung ke blok sekutu. Begitu juga Amerika lagi diam-diam aja diserang juga sama Jepang, sama si blok poros ini kan, akhirnya juga memutuskan gabung dengan sekutu gitu. Nah, setelah Amerika menyatakan keikutsertaan mereka dalam Perang Dunia Kedua itu, di situ posisi Jepang jadi terancam, Wak. Aku mau gimana nih? Amerika udah gabung nih. Menanggapi hal ini, kawannya Jerman yang dipimpin sama pasukan Hitler ini pun kemudian menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung kawannya atau mendukung aliansi blok poros. Di mana pada tanggal 11 Desember tahun 1941, Jerman juga mendeklarasikan perang melawan Amerika, Wak. Awalnya blok poros ini kan Jepang, Jerman sama Italia tadinya. Memang iya, Wak, memang betul mereka masih bisa mempertahankan kekuatan mereka dalam perang ya kan. Tapi masuk tahun 42, Wak, 1 tahun kemudian, kekuatan blok poros makin melemah. Mereka bertiga nih makin melemah dan mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Dimana pada bulan Oktober tahun 1942 ketika pertempuran El Alamein yang ada di Afrika Utara pecah, pasukan Inggris dan juga Amerika berhasil memukul mundur pasukan Jerman dan juga Italia yang lagi ada di sana. Lalu hanya selang beberapa bulan setelah Jerman kalah dalam pertempuran El Alamein tadi, Wak, pada bulan Februari tahun 1943, Jerman kembali mengalami kekalahan dalam perang Stalingrad atau perang antara Jerman sama Uni Soviet. Nah, perang Stalingrad ini, Wak, disebut-sebut sebagai pertempuran paling berdarah dalam Perang Dunia Kedua, di mana sekitar 1,2 juta tentara Uni Soviet dan 800.000 tentara Jerman tewas dalam peristiwa ini. Digabung hampir 2 juta, Wak. Tapi kalah Jerman di sini. Dan setelah mengalami kekalahan perang dari perang El Alamein
main tadi sama perang Stalingrad ini, Jerman pun semakin kewalahan dalam melawan pasukan sekutu. Udah gak sepercaya diri pertama kali dia tuh. Nah sebaliknya pasukan sekutu ini justru makin berada di atas angin tuh. Lalu pada tanggal 6 Juni tahun 1944 pasukan sekutu ini pun mulai melakukan invasi besar-besaran ke wilayah Eropa, di mana mereka menerjunkan 156.000 pasukan tentara sekutu di Prancis, Wak. Nah pada saat itu pasukan sekutu berusaha mengambil alih nih wilayah Prancis yang memang sempat jatuh ke tangannya Jerman, ya kan sempat tadi yang awal aku cerita tadi tuh. Dan setelah Prancis ini berhasil direbut kembali, pasukan sekutu pun mulai merangsek masuk ke wilayah Jerman. Masuknya pasukan sekutu ke wilayah Jerman ini membuat para petinggi-petinggi Jerman termasuk Hitler tentunya mulai goyah, mulai ketakutan mereka, Wak. Dan mereka ini merasa bahwa aduh bentar lagi Jerman ini bakal kalah di Perang Dunia Kedua nih. Akhirnya karena pasukan Jerman itu terus mengalami kemunduran, tepatnya pada bulan Januari tahun 1945, Hitler pun memilih untuk bersembunyi, Wak, dia di dalam bunker perlindungannya yang berada di Berlin. Dan tepat di situ jugalah pada tanggal 30 April 1945 Hitler memilih untuk menghabisi nyawanya sendiri dengan menggunakan pistol. Mati di situ Hitler. Lalu ya udah nggak lama setelah Hitler meninggal dunia, tepatnya di tanggal 7 Mei tahun 1945, Jerman pun menyerah tanpa syarat dan mengakhiri Perang Dunia Kedua di wilayah Eropa. Begitu juga dengan Italia, Wak, yang setelah beberapa kali mengalami kekalahan, Italia ini sudah terlebih dahulu menyerah ke sekutu di tanggal 8 September tahun 1943. Jadi Italia ini nyerah lebih dulu ke sekutu dibanding Jerman. Kalahnya Italia dan Jerman ini menandai berakhirnya Perang Dunia di wilayah Eropa. Tapi cuman bukan berarti Perang Dunia ini udah selesai sepenuhnya ya. Tadi baru di Eropa aja, Wak. Karena kan ada wilayah Asia, ada Jepang, kawan mereka berdua tadi, ya kan? Jepang masih terus, Wak, melakukan perlawanan di situ. Jepang masih belum mau menyerah sama sekutu. Hingga akhirnya pada bulan Agustus tahun 1945 barulah sekutu balik menyerang Jepang dengan menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Hal itulah yang membuat kondisi Jepang jadi porak-poranda. Tunggu bentar dulu ya. Meskipun Jepang terkenal dengan pasukan militernya yang sangat kuat dan juga setia, Wak, pada masa itu militer Jepang ini belum memiliki teknologi berupa bom atom itu. Alhasilnya mereka nggak bisa nyerang balik sekutu, Wak. Nah, setelah kota Hiroshima dan Nagasaki ini hancur, Jepang pun mengalami kewalahan dan juga kerusakan yang sangat parah. Lalu yaitu sama kayak dua kawannya tadi, Italia dan Jerman, di tanggal 14 Agustus 1945 pasukan Jepang pun akhirnya melakukan hal yang sama. Mereka menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, peristiwa menyerahnya Jepang inilah yang akhirnya betulan menandakan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua ini membawa dampak yang sangat besar tentunya bagi peradaban manusia selanjutnya, Wak. Berbagai sumber menyebutkan kalau perang ini melibatkan setidaknya atau sedikitnya 100 juta pasukan militer dari berbagai negara. 100 juta, Wak, ya. Dan kabar sedihnya lagi adalah jumlah korban yang berjatuhan juga nggak kalah banyak. Korban jiwa baik dari kalangan militer atau masyarakat sipil diduga mencapai 70 juta orang loh, Wak. Yang mana jumlah itu setara dengan 3% populasi dunia pada saat itu ya. Mereka tidak hanya meninggal karena terkena serangan perang, tapi juga banyak di antara mereka yang meninggal karena kelaparan dan juga wabah penyakit yang merebak akibat perang itu, Wak. Dan selain itu juga Perang Dunia Kedua ini berakibat pada memburuknya kualitas udara dan juga kerusakan infrastruktur di berbagai negara. Bahkan di Jerman sendiri ada lebih dari 160 kota yang hancur lebur akibat terkena bom, Wak. Dan akhirnya setelah Perang Dunia Kedua ini berakhir, blok sekutu dan blok poros pun sama-sama balik kampung. Mereka mendapatkan PR besar untuk memulihkan kondisi negara mereka seperti semula. Gitu. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang Perang Dunia Kedua. Seperti yang memang sudah aku sebutkan di awal tadi, sebenarnya ada banyak, Allahu Akbar, Wak, banyak kali peristiwa yang terjadi selama Perang Dunia ini berlangsung loh. Ada peristiwa Jepang masuk ke Indonesia, kematian Hitler yang diduga juga hanya konspirasi, pecahnya peristiwa Holocaust atau genosida terhadap kaum Yahudi yang dilakukan oleh Jerman dan lain-lain. Banyak kali, Wak. Tentu semuanya nggak bakal muat nih kalau aku ceritakan semua di sini ya kan. Kalian boleh kali tolong juga lah tambahkan di kolom komentar di bawah buat informasi-informasi tambahan ya. Yang jelas nih melalui kisah ini aku pengen kali nyampein ke kalian bahwa
perang itu bukan ide yang baik, bukan. Ada banyak kali sumber daya, waktu dan juga energi yang terkuras dalam perang. Belum lagi kalau kalah, kerugian yang ditanggung itu juga banyak loh, makin banyak lagi malah. Kalian mau tahu fun fact di sini apa? Kerugian perang yang harus dibayar sama Jerman dalam perang dunia satu aja, perang dunia satu tuh baru lunas tahun 2010 kemarin, 2010 kemarin. Mereka ini rutin membayar utang mereka tuh 100 tahun lama ya. Seru gitu loh, ya kan? Jadi ayolah yuk kita sama-sama cinta damai, kita sama-sama hidup berdampingan, saling menghormati, saling menyayangi, dan tentunya saling menjaga, ya. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Amin ya Rabbal Alamin. Spesial lagi untuk negara kita, semoga Allah selalu lindungi. Amin ya Allah. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.